bisa enggak, betul nggak? Ya, bisa salah, bisa bener. Nah, 50-50. Nah, maka dari itu, kita kan ngomong suka gini juga nih. Ya, kurang lebihnya, betul nggak? Kalau kita menduga sesuatu, misalnya kita mau hmm, misalnya lihat cuaca misalnya gitu ya. Ya, kayaknya sih kurang lebih gitu ya. Kalau nggak, misalnya ya plus minus lah bakal hujan, betul nggak? Suka ngomong gitu. Terus kalau nggak, misalnya kita ngelihat nih tinggi orang misalnya, kita lihat dari jauh, ya kurang lebih kayaknya tingginya 170 misalnya gitu. Sering nggak ngomong begitu? Bener lah. Ye, betul. Ya, kita bisa menduga gitu ya. Dugaannya ya mungkin bakal bisa jadi istri atau bakal bisa jadi suami misalnya gitu ya. Ya plus minus lah, betul nggak? Benar? Nah, oleh karena itu, oleh karena itu, ya, ini dalam pendugaan, ada pendugaan titik, ada pendugaan rentang. Kita lebih banyak menggunakan pendugaan rentang karena yaitu tadi plus minus, positif negatif. Nah, makanya disebut ada pendugaan rentang. Sampai situ dulu deh, ngerti nggak nih teorinya? Pendugaan rentang. Ya, jadi ada plus, ada minus begitu loh. Ya, kira-kira lah mengerti gitu ya. Oke? Nah, sekarang kita lihat nih, coba di halaman coba lihat di halaman 6.18. Oke deh, boleh istirahat dulu. Silakan kalau yang mau istirahat, istirahat. Ya. Sambil kita lihat di sini pendugaan titik dan pendugaan rentang. Kalau titik itu artinya langsung target. Misalnya gini, saya menduga hari ini hujan. Titik. Oke. Tapi kalau misalnya rentang, ya kurang lebih misalnya 90 sampai 95% hujan, misalnya gitu. Tapi kalau titik misalnya, saya menduga 90% hujan. Nah, gitu. Jadi kalau titik itu pakai satu angka, kalau rentang pakai dua angka. Tadi pakai minus plus atau plus minus begitu. Yelah, menduga banget. Ya, bisa dibilang lah. Itu ya, kalau menduga banget berarti pendugaan titik. Itu ya, kalau menduga ya masih ada rentangnya. Oke, betul. Bisa dibilang begitu. Nah, terus di sini nih lihat nih. Di sini ada X bar minus 1,96. Nah, titiknya di sini adalah mu. Lalu X bar ini plus. Di sini kan minus, harusnya di sini plus. Minus plus. Kalau minus karena di sebelum 0, plus karena sesudah 0. Nah, di sini yang diarsir ini dibilang memiliki luasnya 2,5% atau peluangnya 0,025. Ya, 0,025. Jadi kanan kirinya ini. Oke. Dengan luasnya 1,96. Nah, distribusi di atas sudah dibakukan. Jadi ini pakai Z. Ya, jadi X bar plus minus 1,96 tau X bar. Dengan kata lain, kita berikan nilai kesalahan cuplikan sebesar 1,96 kali simpangan baku, yang mana kita yakin bahwa jangka panjang 95% dugaan rentang ini mencakup nilai target.
nilai target di dalam dugaan tentang kita. Secara singkat 95% kita yakin dugaan kita benar. Nah, jadi kalau misalnya bilang 95% yakin benar, berarti salahnya berapa persen? Betul, 5%. Nah, tadi 5%-nya halaman 618. Ya, 5%. Nah, 5%-nya ini dibagi 2 lagi. Karena kan plus minus itu tadi. Ya. Makanya di sini 2,5% nih, dibagi 2 lagi. Ya, kalau di bagian minusnya 2,5, di bagian plusnya 2,5. Dapatnya dari 5% dibagi 2. Sampai situ ngerti? Oke, kalau ngerti saya yang nanya. Dapat dari mana 1,96? Ya, nilai dugaan, tapi dapat dari mana? Coba 1,96. Kalau tadi 0,025 atau 2,5%, ngerti nggak dapat dari mana? Yang tadi nih 2,5%, betul. 5% dibagi 2, Kusmiati betul. Widya benar. Nah, itu udah ngerti ya. Nah, sekarang dapat 1,96, caranya begini. Ini ada 2 cara. Ini kan ya, tingkat kesalahannya X bar plus minus kesalahan baku Z 0,9. Nah, di sini ya. Peluang X bar min 1,96 lebih kecil dari mu, dan mu X bar tambah 1,96 dapat 0,95. Nah, 0,95 ini dapat dari 100% dikurangi tadi 5%, sama dengan 95%. Ini adalah tingkat keyakinannya. Terus karena, nah tadi masih ingat ya, kurva di bawah, peluang di bawah kurva normal itu kan sama dengan 1 atau 100%. Ya. Nah, sekarang kalau dibagi 2, berapa persen jadinya? Ya, berarti kan 50%. Betul? Setengahnya. Terus tadi dikurangi, ya
50% dikurangi tadi tingkat kesalahannya 2,5. Sama dengan berapa? Betul. Kan dalam bentuk persen. Ya. 475. Nah, kalau dalam desimal ya berarti 0,4750. Betul nggak? Nah, sekarang 0,4750 lihat di tabel Z. Halaman 647. Coba lihat, cari di situ yang 4750. Lihat ke samping terus lihat ke atas. Iya, betul. Nah, dapat ya. Oke, Efriana dapat, Amih dapat. Yang lainnya? Oke, Susi dapat. Oke. Aziz dapat ya. Oke, ngerti? Dapat 1,96 dapat dari mana? Oke, Suyati juga dapat ya. Oke, sip. Lanjut. Ya, ini contoh lagi. Untuk meresapi dasar yang penting yaitu nilai duga rentang yang fluktuasi dan bukan mu. Disampaikan contoh. Diinginkan kita menghitung nilai duga rentang untuk mu yaitu rata-rata untuk tinggi orang laki-laki seluruh Indonesia. Untuk itu diambil cuplikan sebanyak 25. Andai kata kita punya ahli yang sakti, sehingga kita bisa tahu nilai mu sebagai permisalan mu sama dengan 145 dengan tau 37,5. Maka rumusnya masukin pakai rumus ini. X bar tau X bar sama dengan tau dibagi akar N. Tau X bar sama dengan 37,5, dapat dari sini ya, tau dibagi 25, dapatnya dari ini yang 37,5 itu dapat dari sini. Lalu yang 25 ini dapatnya dari orangnya. Dapat 7,5 cm. Ya. Betul. Nah, jadi di sini ya. Ini dari gambar ini teman-teman lihat masih ada lanjutannya. Dari gambar di atas coba teman-teman lihat halaman 6.20 ya, 6.20. Dari gambar di atas, nah yang ini 145 dapat dari mana? Ya, dari sini nih. Nah, dari sini ya, si mu ya. Oke. Betul.
Nah, terus kita lihat dari gambar di atas, ya ini di alinea terakhir, dari gambar di atas yang teratas menunjukkan distribusi X